Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yaitu literasi ICT. Jadi mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa ada berbagai macam jenis literasi yang merupakan literasi dasar yang harus dimiliki oleh manusia atau mungkin oleh anak-anak gitu ya. Di sini saya akan coba membahas salah satu literasi yang merupakan literasi yang baru muncul mungkin di era-era digital dan era teknologi seperti saat ini. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin kita perlu lihat dulu apa itu literasi. Jadi secara rumus atau mungkin secara kamus di bahasa Inggris, literasi itu artinya adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Ini adalah arti dasar dari kata literasi. Nah, menurut UNESCO sendiri, literasi adalah beberapa kemampuan untuk menggunakan kemampuan membaca, kemudian kemampuan menulis, kemampuan berhitung ya aritmatik ini yang didapatkan dengan cara terus-menerus melalui sekolah, melalui keluarga, dan juga melalui komunitas. Nah, memang definisi ini kalau kita lihat tidak menyinggung sama sekali terkait dengan ICT, tidak menyinggung sama sekali terkait dengan TIK. Karena basicnya itu masih sebatas membaca, menulis, kemudian perhitungan. Tetapi di era teknologi saat ini, definisi ini berkembang. Jadi tidak hanya sebatas membaca, menulis, dan perhitungan, juga akan ditambah dengan beberapa literasi yang lainnya. Nah, skill di dalam abad 21 ini sebenarnya kita bisa membagi menjadi beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama adalah basic literasi, dan yang kedua ini adalah kompetensi, dan yang ketiga ini adalah karakter, kualitas karakter. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam foundational literasi atau literasi dasar, di sana itu ada yang literasi, kemudian literasi di sini artinya kemampuan membaca dan juga menulis, kemudian ada numerasi. Numerasi di sini artinya adalah numerical literasi, yaitu literasi menghitung, kemudian ada IC literasi, kemudian ada scientific literasi, kemudian financial literasi, dan juga cultural and civic literasi. Nah, ini adalah 6 literasi yang menjadi dasar dan juga merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh semua orang. Itu ya. Kalau sebelumnya di dalam definisi UNESCO itu hanya mengatakan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi saat ini di abad 21 itu sudah masuk ke dalam ICT literasi. Nah, kemudian juga dari sisi kompetensi gitu ya. Di sini sangat membutuhkan yang namanya critical thinking, kemudian juga problem solving creativity, kemudian juga ada communication dan juga collaboration. Sedangkan dari sisi karakter itu lebih kepada bagaimana membangun curiosity atau mungkin rasa penasaran, kemudian inisiatif terhadap sesuatu, kemudian persistence atau kemampuan untuk mengendalikan diri, gitu ya. Kemudian adaptasi, kepemimpinan, dan juga ada sosial serta kebudayaan awareness, gitu ya. Jadi ini merupakan hal atau skill-skill yang dibutuhkan di abad 21. Oke, kita berbicara kembali. Sekarang kita berbicara kembali terkait dengan literasi dasar atau kita sebut sebagai basic literasi. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahwa ini sudah bergeser pengembangannya dari definisi yang diterapkan atau mungkin yang sudah dijelaskan oleh UNESCO. Saat ini, basic literasi itu tidak hanya sebatas kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menulis, dan juga kemampuan untuk berhitung. Sekarang sudah berkembang menjadi 6 basic literasi, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis ini masuk ke dalam letter literasi. Kemudian kemampuan berhitung, kemudian ini disebut sebagai numerical literasi. Kemudian ada financial literasi, yaitu kemampuan secara finansial gitu ya, untuk misalnya menghitung atau mungkin menabung dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada science literasi, kemudian juga ada cultural, ada citizenship literasi, dan juga yang terakhir adalah ICT literasi. Nah, ini merupakan 6 basic literasi yang dibutuhkan saat ini untuk mendukung adanya era teknologi.
Nah, memang yang paling mendukung itu adalah ICT literasi. Jadi memang ICT literasi ini akan sangat didukung gitu ya, akan sangat dibutuhkan dalam era teknologi ini. Tentunya ICT literasi ini juga akan didukung oleh letter literasi, kemudian numerical literasi, dan juga literasi lainnya. Oke, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya tujuan dari ICT literasi. Jadi tujuan utama atau mungkin kita bisa menyebut sebagai tujuan sederhananya itu adalah bagaimana gitu ya kita mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan ICT. Jadi dengan menggunakan teknologi. Harapannya kemampuan-kemampuan ini bisa memberikan solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan dari ICT literasi. Oke, sekarang kita lihat secara definisi apa itu sebenarnya ICT literasi. Jadi ICT literasi sesuai dengan ICT literasi panel di tahun 2002 disebutkan bahwa kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan atau jaringan untuk mengakses, memanage, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan juga meng-create atau mungkin membuat informasi secara legal. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bisa dimanfaatkan dalam masyarakat yang berpengetahuan. Nah, di sini ada tiga kunci. Jadi kemampuan menggunakan digital teknologi dan juga communication tools serta jaringan. Jadi memang mau tidak mau kita harus bisa mampu bagaimana menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan juga jaringan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengakses, memanage, mengintegrasikan, mengevaluasi, mengkreat informasi secara legal. Nah, di sini ada kata-kata legalnya artinya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal ini terkait dengan informasi itu secara legal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dimanfaatkan, tentunya juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada society. Nah, sebenarnya terkait dengan ICT literasi juga ada dua term lainnya, yaitu information literasi dan juga digital literasi. Keduanya itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya, ICT literasi, kemudian information literasi, dan juga digital literasi. Nah, sekarang kita lihat, kalau dari definisi yang tadi, di dalam konsep ICT literasi, setidaknya kita memiliki sekitar 7 kemampuan. Yang pertama itu adalah mendefinisikan sesuatu, kemudian mengakses informasi, kemudian memanage informasi, kemudian mengintegrasikan berbagai macam informasi, kemudian kita melakukan evaluasi, kita juga meng-create, dan yang terakhir bagaimana kita mengkomunikasikan informasi kepada orang lain. Misalnya kita melakukan sharing informasi dan sebagainya. Tentunya ketujuh provinsinya ini itu terkait dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan etikal, dan juga kemampuan teknikal. Jadi ketika kita akan mencoba mengkomunikasikan informasi, tentunya kita harus berpikir nih, apakah informasi yang saya dapatkan ini boleh disebar atau tidak. Ini sudah masuk ke dalam etikal. Nah, kemudian bagaimana cara menyebarnya itu adalah teknikal. Kemudian kalau saya menyebar ini, kira-kira saya butuh informasi apa lagi supaya jadi lengkap. Ini adalah kognitif. Jadi artinya adalah kita menggabungkan ketiga kemampuan ini di dalam ICT literasi. Oke, ini adalah hierarki ya. Jadi level-level gitu. Level-level yang harus kita pahami gitu ya di dalam ICT literasi gitu. Jadi yang paling awal itu adalah awareness. Awareness di sini itu adalah bagaimana kita atau mungkin orang itu mampu melakukan pengiriman email gitu ya, kemudian melakukan online banking, kemudian melakukan pembayaran bill dan lain sebagainya menggunakan perangkat-perangkat ICT. Ini adalah awareness. Biasanya memang kalau generasi-generasi yang sudah senior, ini awareness itu adalah paling penting. Bagaimana membiasakan mereka terbiasa untuk mengirim email, kemudian melakukan online banking dan sebagainya. Kemudian level yang selanjutnya adalah functional ability.
Jadi misalnya contohnya adalah bagaimana cara mematikan komputer, bagaimana cara menggunakan mouse, bagaimana cara menggunakan mobile phone, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada online application. Jadi ini adalah kemampuan bagaimana cara mengirim dan juga menerima email. Itu kemudian juga bagaimana cara membuka browser dan sebagainya. Baru yang terakhir ini adalah issues. Jadi pengetahuan atau mungkin kemampuan terkait dengan keamanan komputer, terkait dengan virus, dan juga terkait dengan privacy atau isu yang akan mungkin muncul ketika kita menggunakan perangkat ICT. Oke, kemudian konsep yang selanjutnya adalah digital literasi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa digital literasi itu pada prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan ICT literasi gitu ya. Di dalam digital literasi ini kita mencoba menghybrid, menggabungkan antara ICT literasi dan juga information literasi. Jadi tadi ICT literasi itu adalah kemampuan bagaimana kita menggunakan teknologi digital, kemudian alat komunikasi, dan juga kemampuan menggunakan jaringan untuk mengakses, memanage, mengintegrasikan informasi. Gitu ya. Ini adalah literasi. Nah, kemudian kalau digital literasi ini lebih kepada kemampuan gitu ya untuk menemukan, mencari, mengevaluasi, mengkomunikasikan gitu ya. Mengkomunikasikan informasi gitu ya, informasi yang kita miliki dengan cara menulis gitu ya pada berbagai macam platform digital gitu ya. Jadi ini adalah digital literasi. Jadi lebih kepada komunikasi ya, lebih kepada komunikasi menggunakan berbagai macam platform digital. Nah, di dalam digital literasi sendiri kita bisa membagi menjadi 4 types gitu ya, 4 tipe, yaitu foto visual literasi, bagaimana kita bisa mampu untuk meng-create, memanage data-data visual, misalnya gambar gitu. Kita bisa mendapatkan informasi dari sebuah gambar. Kemudian di sini juga ada reproduction literasi, bagaimana kita bisa meng-create informasi baru, gitu, meng-create produk baru yang didapatkan dari informasi-informasi sebelumnya. Kemudian juga ada informasi literasi, ini terkait dengan mekanisme untuk mencari, memanage, kemudian mengkomunikasikan informasi. Yang terakhir adalah socio-emotional literasi. Di sini adalah kemampuan kita memosisikan diri ketika kita berada pada dunia digital gitu. Karena kan biasanya kan antara dunia maya sama dunia nyata itu akan sedikit berbeda. Nah, ini adalah tipe-tipe dari digital literasi. Nah, kemudian bagaimana dengan skill-skill yang dibutuhkan itu? Sebenarnya banyak sekali ya skill yang dibutuhkan terkait dengan literasi digital. Misalnya adalah bagaimana kita memanage gitu ya informasi atau mungkin data atau mungkin konten digital yang kita miliki, dan juga kemampuan di mana ketika kita mengajar atau belajar atau mungkin mengembangkan diri berbasis kepada teknologi digital. Bisa juga digital literasi ini terkait dengan kemampuan komunikasi kita, kemudian kemampuan kolaborasi, dan juga kemampuan untuk partisipasi dalam menggunakan perangkat-perangkat digital. Jadi ya misalnya kalau kita punya ikut diskusi online atau mungkin kita berpartisipasi pada kegiatan yang sifatnya online dan digital, itu merupakan salah satu juga kemampuan di dalam literasi digital. Kemudian yang paling penting selanjutnya itu adalah digital identity. Jadi sebagai manusia, human being gitu ya, kita harus memahami bahwa ketika kita berbicara masalah literasi digital atau ketika kita berkomunikasi atau mungkin bermain-main di dalam dunia digital, maka sebenarnya kita memiliki identitas digital yang harus dijaga keamanan dan kenyamanannya. Jangan sampai identitas digital kita itu disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian juga yang selanjutnya adalah technical proficiency. Ini terkait dengan kemampuan menggunakan perangkat-perangkat digital secara teknis. Baru yang terakhir ini adalah kemampuan mengkreasikan, kemudian melakukan inovasi, dan juga melakukan penelitian yang berbasis kepada perangkat-perangkat digital. Gitu ya. Ini adalah beberapa skill yang kita butuhkan dalam literasi digital. Nah, literasi digital ini juga mengalami perkembangan ya.
Jadi perkembangan ini didasarkan kepada perkembangan komputer gitu. Jadi dulu awalnya ketika perkembangan komputer di awal-awal itu kemampuan itu hanya sebatas bagaimana menggunakan komputer dengan baik. Seperti itu. Artinya bagaimana menyalakan komputer, bagaimana menggunakan mouse, kemudian bagaimana menggunakan keyboard dan sebagainya. Nah, kemudian berkembang menjadi internet era. Jadi internet era ini adalah kemampuan bagaimana kita memanfaatkan internet dalam meningkatkan gitu ya, dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan lainnya, termasuk salah satunya adalah bagaimana menggunakan internet dengan baik dan bagaimana menggunakan internet dengan legal dan sebagainya. Nah, kemudian era yang selanjutnya adalah era mobile phone gitu. Jadi era mobile phone ini adalah yang tadinya gitu ya. Yang tadinya kita mengakses internet menggunakan laptop atau komputer. Ketika berkembang era mobile phone atau mungkin cellular phone, maka kita jadi lebih mobile. Bagaimana sekarang perangkat-perangkat HP atau mobile itu bisa digunakan untuk mendukung era digital. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah terkait dengan sosial media era. Jadi sekarang semuanya itu sudah serba menggunakan sosial media gitu ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya seberapa besar sih pengguna internet di Indonesia sehingga sosial media ini seberapa signifikan gitu. Nah, kalau kita lihat memang di beberapa tahun terakhir ini sosial media itu memberikan peranan yang sangat penting dalam mengontrol pemerintahan atau mungkin dalam mendistribusikan informasi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari literasi digital. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya ada berapa sih pengguna digital yang ada di Indonesia gitu. Berdasarkan kepada survei yang dilakukan pada bulan Januari 2020, di Indonesia sendiri ini adalah pengguna gitu ya. Pengguna internet itu mencapai 64%, yaitu sekitar 175 juta dari 272 juta populasi yang ada di Indonesia. Artinya ini memang sudah lebih dari 64% itu menggunakan internet gitu ya. Nah, internetnya ini hampir sekitar 338 juta itu, atau mungkin sekitar 124% itu menggunakan mobile phone connection. Mungkin bisa jadi ini lebih dari 100% karena ada satu orang gitu, ada beberapa orang yang menggunakan lebih dari satu mobile phone. Nah, sedangkan dari sisi media sosial gitu ya, sosial media itu dari 175 juta itu ternyata 160 jutanya itu menggunakan media sosial atau sekitar 59%. Nah, ini merupakan angka yang cukup tinggi karena lebih dari separuh gitu ya, separuh penduduk Indonesia itu ternyata mereka sudah paham gitu, sudah paham dan sudah menggunakan media sosial. Nah, kira-kira media sosial mana saja yang digunakan oleh orang-orang Indonesia? Nah, pada survei yang sama, kita dapatkan bahwa ternyata 3 besar media sosial yang digunakan itu adalah YouTube, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa WhatsApp ini sebenarnya bukan media sosial ya. WhatsApp ini adalah platform messenger, platform untuk mengirim pesan atau komunikasi. Tetapi memang saat ini penggunanya itu lumayan banyak. Bahkan memang itu lebih banyak dari yang lainnya gitu ya. Kemudian YouTube ini memang tidak heran karena sekarang di dalam Indonesia sendiri itu sudah banyak konten-konten kreator gitu ya. Artinya adalah orang-orang yang memang memberikan atau mungkin melakukan yang namanya vlog gitu ya. Jadi video blog, vlog. Jadi yaitu melakukan blog konten dengan menggunakan fasilitas YouTube. Nah, kalau Facebook sendiri memang ini kalau saya rasa tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga memiliki pengguna yang cukup signifikan. Nah, bagaimana penggunaan sosial media yang dilakukan di Indonesia gitu ya? Atau mungkin di dunia. Kalau kita lihat di data yang kita munculkan di Grab ini, ternyata penggunaan sosial media di Indonesia dalam sehari itu bisa mencapai 3 jam 26 menit. Artinya kalau kita perhitungkan 24 jam, jadi dari 24 jam itu sebanyak 3 jam, itu artinya adalah 1/8 gitu ya.
1/8 waktu yang digunakan itu adalah untuk mengakses sosial media gitu. Dan ini memang cukup, ya bisa dibilang ada efek positifnya gitu ya, dan juga ada efek negatifnya. Nah, bagaimana dengan efek negatifnya? Jadi permasalahan-permasalahan muncul ketika kita terkait dengan penggunaan ICT literasi itu adalah yang pertama gitu ya. Ketika kita akan menerapkan literasi ICT, yang pertama adalah keinginan sosial gitu ya untuk menggunakan internet untuk kegiatan yang positif. Nah, ini problem gitu. Jadi memang tidak semua orang seperti ini, tapi setidaknya ada masalah ini. Nah, kemudian juga adanya kemungkinan gitu ya. Adanya kemungkinan orang-orang yang memiliki literasi ICT baik itu justru malah menggunakan internet itu dengan cara yang negatif gitu ya. Jadi misalnya sengaja untuk mengcrack atau mungkin sengaja untuk menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu adalah secara intentionally untuk digunakan kepentingan yang tidak baik. Dan yang paling penting itu adalah harga dari internet itu cukup masih tinggi ya. Ya masih cukup tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Dan oleh sebab itu tidak semua level masyarakat itu dapat menikmati gitu ya, menikmati internet. Gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat itu hampir 64% itu menggunakan internet, tetapi saya kira tidak semuanya. Nah, ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi ketika kita mencoba untuk menegakkan literasi ICT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu pada video selanjutnya.